Perkataan engkau Allahu Akbar dalam sembahyang itu pengakuan dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya. Artinya Allahu Akbar yang kita ucapkan itu adalah pengakuan kita bahwa yang besar itu hanya Allah, yang mulia itu hanya Allah. Dan pengakuan sekaligus dengan kecilnya engkau dan hinanya engkau. Apabila kita mengakui Allah itu besar, maka berarti kita hina, kecil. Bila kita mengakui Allah mulia, berarti kita ini adalah hina. Nah, jadi satu ucapan Allahu Akbar itu sudah merupakan pembersihan hati dari sifat kesombongan. Nah, ini hanyar, baru Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, kita sudah bersih dari sifat kesombongan, dari sifat ujub yang ada dalam hati kita. Tinggal bahwa kita adalah orang yang kecil, orang yang hina. Artinya menumbuhkan sifat tawadhu di dalam hati kita. Perkataan kita Allahu Akbar dalam sembahyang itu menumbuhkan sifat tawadhu di dalam hati kita ini. Sifat tawadhu orang yang menyadari bahwa dirinya ini tidak ada apa-apa. Sifat tawadhu orang yang menyadari bahwa dirinya ini adalah kecil. Sifat tawadhu orang yang menyadari bahwa dirinya ini adalah hina. Sifat tawadhu orang yang menyadari bahwa dirinya itu adalah bodoh, fakir. Nah, oleh karena demikian, orang yang bersifat tawadhu itu dia tidak akan bangga kalau dipuji. Dipuji setinggi langit, tidak akan membanggakan dirinya. Karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang hina, orang yang kecil. Nah, andai kata dia dicaci maki, dihina, dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan sedih hati karena dia menyadari bahwa diri memang hina, memang kecil, memang fakir, memang bodoh. Nah, ini orang yang bersifat tawadhu. Jadi dalam sembahyang itu yang pertama menumbuhkan sifat mulia dalam hati kita adalah tawadhu itu dengan ucapan Allahu Akbar. Dan ucapan ini yang paling banyak dalam sembahyang. Kita hendak ruku Allahu Akbar lagi, hendak sujud Allahu Akbar lagi. Artinya supaya jangan terpisah hati kita ini dari sifat tawadhu. Fal qalbu idza khala minal kibri wal izzi wal ujbi tahura minal ilal. Bahwasanya hati itu apabila sunyi, hati sudah kosong dari kesombongan, dari kemuliaan, maka bersihlah hati itu dari penyakit-penyakit. Di annal kibra wal izza manba'ul afat, karena kesombongan itu, kemuliaan yang ada dalam hati itu merupakan sumber segala penyakit, sumber segala kerusakan. Kenapa iblis menjadi orang yang paling rusak di antara hamba Allah? Karena dasarnya iblis orang yang sombong. Karena sombong, karena hanya ada satu sifat sombong di dalam hati iblis itu, maka iblis menjadi hamba Allah yang paling jahat, hamba Allah yang paling hina. Nah, jadi apabila kita sudah bisa membersihkan kesombongan dalam diri kita, banyak sifat-sifat jelek, sifat-sifat yang hina yang hilang dari hati kita. Dendam itu karena sombong, dengki karena sombong, suka dipuji karena sombong, marah dicela karena sombong.
Itu semua adalah sifat-sifat yang kita diperintahkan untuk membersihkan daripadanya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita misalnya berkulit hitam, ada orang yang mengatakan si fulan itu kulitnya hitam. Nah, apakah kita marah dengan orang itu? Kalau kita sadar bahwa kita memang punya kulit hitam, tentu kita tidak akan marah kepada orang itu. Justru kita marah kalau ada yang menyebut kita putih. Wah, si anu tuh putih bener awaknya, padahal pahirangnya, sariknya dianggapnya mah ulu-ulu. Nah, demikian halnya kalau orang ada yang memuji kita, jangan bangga. Itu pujian itu hanya merupakan ulu-ulu bagi kita. Nah, kita dipuji pintar padahal kita orang yang bodoh. Kita dipuji sebagai orang yang hebat padahal orang yang lemah. Jadi itulah keuntungan sifat tawadhu yang ada pada diri kita.